Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki materi kedua dalam pembelajaran hari ini. Di materi kedua ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana mengerjakan soal cerita yang berhubungan dengan operasi hitung bilangan cacat. Sebelumnya, kalian tahu tidak sih apa saja operasi hitung itu? Ya, benar sekali. Operasi hitung itu ada tambah, kurangi, kali, dan dibagi. Tetapi untuk materi kali ini Ibu akan memfokuskan bagaimana cara kita mengerjakan soal cerita yang berhubungan dengan operasi hitung pembagian. Tolong disimak ya. Sebenarnya untuk menyelesaikan soal cerita operasi hitung pembagian itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tetapi Ibu hanya akan menjelaskan dua cara yang akan kita gunakan sesuai dengan buku tematik halaman 150. Jadi, kalian tolong buka buku halaman 150. Sudah? Baik. Cara yang pertama, di sini terdapat soal Ibu memiliki 10 biji kacang merah di dalam toples. Kemudian, Ibu ingin meletakkan biji kacang merah tersebut pada 2 piring atau tempat yang sudah tersedia. Berapa biji kacang merah pada setiap piring? Bagaimana cara menyelesaikannya? Baik, kita perhatikan buku tematik halaman 150. Perhatikan contoh penyelesaian berikut ini. Tahapan penyelesaiannya. Yang pertama, pindahkan 2 biji kacang merah. Letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Yang pertama, biji kacang merah yang berada dalam toples yang berjumlah 10, kita harus memindahkan 2 biji kacang merahnya ke piring yang telah disediakan, di mana masing-masing piring mendapatkan 1 biji kacang merah. Sehingga dapat ditulis dalam kalimat matematika, yaitu 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Yang kedua, pindahkan 2 biji kacang merah, masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Jadi kita melakukan perpindahan 2 biji kacang merah secara berulang. Sehingga di kejadian kedua dapat kita tulis menjadi 8 dikurang 2 sama dengan 6. Tahapan yang ketiga adalah lakukan terus sampai biji dalam toples habis. Di sini kita akan melakukan tahap pertama dan tahap kedua sampai biji dalam toples itu habis. Di tahap keempat, kita harus mengambil kesimpulan di mana setelah biji kacang merah yang di dalam toples dipindahkan ke dalam tempat atau piring yang disediakan, akan terbagi menjadi berapa pada setiap piringnya. Dan kita hitung bahwa di setiap piring terdapat 5 biji kacang merah. Kejadian seperti dalam gambar atau tahapan yang dilakukan itu dapat disebut dengan istilah pembagian. Tetapi istilah pembagian ini dilakukan dengan cara melakukan pengurangan secara berulang sampai tidak ada yang tersisa. Seperti itu untuk cara pertama dalam mengerjakan soal cerita yang berhubungan dengan operasi hitung pembagian. Tetapi perlu diingat bahwa cara yang pertama ini hanya bisa digunakan apabila bilangan yang akan kita bagi itu bernilai kecil. Bagaimana dengan bilangan yang bernilai besar? Bagaimana cara kita membaginya? Baik, untuk membagi bilangan yang lebih besar, Ibu akan menjelaskan dengan menggunakan cara yang kedua. Tolong disimak ya. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dilakukan seperti berikut ini. Soalnya adalah, ayam mempunyai uang koin sebanyak 52 yang akan diberikan kepada 2 anaknya sama rata. Berapa banyak koin yang didapatkan setiap anak? Pertama, soal cerita tersebut kita jadikan kalimat matematika. Yang
di mana kalimat matematikanya adalah 52 dibagi 2. Kita langsung masuk ke dalam langkah-langkah untuk membagi bilangan yang lebih besar. Yang pertama, bagi puluhan dengan 2. Dari angka 52, yang mana termasuk angka puluhan? Ya, benar. 5 adalah angka puluhan dan akan dibagi menjadi 2. Hasilnya menjadi 2 puluhan dengan sisa 1 puluhan. Langkah kedua, pindahkan 1 puluhan dan gabungkan ke satuan yang diperoleh. Jadi, sisa 1 puluhan yaitu sama dengan 10 dan akan ditambahkan dengan 2 satuan yang tersisa dari angka 52. Dan hasilnya adalah 12 satuan. Kemudian, bagi satuan dengan 2 diperoleh 12 bagi 2 sama dengan 6 satuan. Jadi, hasil dari pembagian 12 bagi 2 kita letakkan di atas berdampingan dengan 2 puluhan pembagian yang pertama. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa 52 dibagi 2 sama dengan 26. Jadi, setiap anak ayam mendapatkan 26 koin sama rata. Demikian penjelasan untuk materi kedua pembelajaran hari ini. Semoga mudah dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.